jangan main di TikTok, banyak anak-anak, lu pergi sana ya, nggak usah main-main kesini. Gue tidak ikhlas lu main-main di tempat gue. Oke. Sekarang, Allah kencang banget. Benar, sabar. Oke, bagi yang punya pertanyaan silakan, nanti kita akan jawab lagi. Kirimnya ke channel ya. Kirimnya ke channel. Kirimnya ke channel. Ini gimana sih caranya? Bentar ya. Pusing. Game terfavorit di COC Season 3. Belum tayang. Game terfavorit gue di Season 3 itu ada di game nggak mau gue nyebutin top berapanya, tapi belum tayang. Tapi kalau dari yang sudah tayang, game favorit gue apa ya? Meskipun ini akan kontroversial ya, karena mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau dari yang udah tayang, Aroma Master sih kalau gue. Meskipun sebenarnya itu bikinnya nyusahin. Bisa menyusahkan hidup, menyusahkan krunya, menyusahkan pesertanya, gitu. Pokoknya semua susah. Tapi kalau yang udah tayang, gue paling suka itu. Tapi kalau game favorit gue di Season 3, belum tayang. Kayak Aroma Master itu mungkin bagi gue adalah mungkin peringkat 5 game favorit gue. Nah bayangkan, masih ada 4 game yang belum tayang, yang itu better than itu. Jadi kalian kayak nontonlah sampai akhir. Jadi kalau kalian nih tipe orang yang kayak, aku karena jagoanku udah hilang, aku udah malas nonton. Karep-karepmu kalian yang rugi karena gamenya sebenarnya bagusannya belakangan. Ya. Sama saya memanggil ada orang-orang yang katanya, aku sih nggak nonton, nggak ngelihat orangnya ya, aku nonton tuh nonton gamenya. Nah kalau kalian nggak nonton sampai game akhir, awas aja kalian ya orang-orang ini. Coba. Apa ceritain lagi tentang Kafka? Apalagi ceritanya? Nggak tahu. Nggak mau nanti gue ceritain tentang Kafka terus dijadiin klip-klip lagi, males. Udah nggak tahu ceritanya apa. Kisahnya lagi ini bersambung sampai dianya lulus kuliah. Coba. Ini orang tuh apa ya? Kak, pernah ada stasiun TV yang tawarin cowok-cowok buat tayang di TV nggak? Ini dia bertanya 18 detik yang lalu ya. Jelas-jelas gue 18 menit yang lalu baru menjelaskan tentang COC dan stasiun TV. Terus lu 18 detik yang lalu nanya lagi, Kak, pernah nggak ada stasiun TV yang pernah nawarin COC buat tayang di TV? Menurut lu, gue harus ngapain? Menurutmu? Kak, nanti Sabtu bakal 2 episode lagi nggak? Iya, insya Allah. Jadi rencananya Sabtu. Dan episode weekend ini panjang-panjang. Kayak Sabtu, episode berapa sih sekarang? 8 sama 9 ya berarti ya? 8-nya panjang, 9-nya panjang. Kalau kalian bertahan 2 episode ini selesai satu malam, gue acungkan jempol. Karena itu panjangnya panjang. Kayaknya ini adalah rekor, mungkin ya, gue nggak tahu. Mungkin kayaknya rekor durasi terpanjang kali ya dari COC. Tentu ROC tidak bisa terkalahkan durasinya, tapi kalau COC kayaknya ini adalah rekor terpanjang. Mungkin, gue belum lihat durasi akhirnya, tapi kayak feeling gue durasi terpanjang. Nah apalagi itu digabung 8 sama 9, kalian nonton dari aplikasi Ruang Guru. Nah kalau kalian bertahan, gue acungkan jempol. Tapi kalau misalnya kalian
aduh aku capek banget, aku stres, aku udah gak kuat lagi, aku butuh istirahat. Nah nggak apa-apa juga. Jadi kalian episode 8-nya beres, terus 9-nya besoknya lagi nonton lagi, silahkan. Dan itu yang perlu dibahas ada banyak banget. Kayak there's so many things that need to be discussed this weekend. Kayak nanti gue pertimbangkan dulu apakah gue mau live apa enggak hari Minggunya. Karena Sabtunya gue nggak bisa. Hari Sabtunya ada acara Harvard Club gitu. Oh, by the way, gue ketemu Aida nanti Sabtu. Karena ada acara alumni-alumni dan mahasiswa Harvard gitu. Nah, hari Minggunya kali ya, mungkin kalau gue nggak capek, insya Allah live deh. Karena itu banyak banget yang perlu dibahas. 3 jam ya Kak, totalnya 2 episode. Lebih dari 3 jam kalau dikombinasiin episode 8 sama episode 9. Itu kayak panjang. Kak Iman ada niatan jadi dosen nggak? Udah pernah jadi dosen, udah pernah gue ngajar di UI. Tapi sekarang lagi tidak mengajar dulu. Karena ngurusin COC itu ya Allah, mengambil 80% hidup saya. Jujur. Membuat COC itu takes away 80% of my life. Like semua teman-teman gue tahu kalau gue lagi COC itu gue udah nggak akan ketemu sama mereka, nggak akan hangout, nggak akan kayak tiba-tiba misalnya ngajak mereka nonton film, nggak ada main tenis. Pokoknya hidup saya hanyalah rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor. Udah, saya anaknya akan menjadi ruka-ruka. Rumah, kantor, rumah, kantor. Episode 8 dan 9 kapan, Kak? Lu pikir? Ya masa tahun depan, episode 8 dan 9 kan udah ada jadwalnya. Terus lu nanya lagi sama gue, episode 8 sama 9 kapan, Kak? Ya lu pikir aja, masa tahun depan? Apa sih? Sejauh ini game apa yang susah dari direncanakan dan dijalani Cash COC Season 3? Maksudnya tuh apa? Yang gamenya paling susah dikerjain? Kalau paling susah dikerjain kayaknya yang kemarin deh. Enggak. Paling susah dikerjain Lips Recall. Kayaknya. Bagi Cash COC ini. Kayaknya ya. Sama sebenarnya game yang kemarin kalau dikerjain sendiri-sendiri kayaknya susah sih. Mungkin karena tim jadinya jadi lebih gampang. Yang Diamond's Vault. Kalau dikerjainnya sendiri-sendiri kayak susah. Cuma karena tim jadinya jadi doable. Tapi kalau sendiri-sendiri gue yakin itu mungkin yang bisa ngerjain bener semua mungkin kayak cuman beberapa orang. Kak Kafka mana Kak? Mana gue tahu. Kafka lagi di sekolahnya, di asramanya. Dia ngapain? Gue nggak tahu. Apakah dia habis jaga bayi? Apakah dia habis berenang? Apakah dia itu habis jualan es teh? Apakah dia habis nari balet? Ya gue nggak tahu. Ya, jangan nanya sama gue. Dia di mana? Dia lagi ngapain? Kenapa dia nggak diajak live? Nggak tahu gue. Mungkin kamu coba chat bapak ibunya terus nanya. Nah tapi itu pun gue juga nggak yakin dia tahu keberadaan dia tahu sih keberadaan Kafka ini di mana. Tapi Kafkanya lagi ngapain mungkin juga tidak tahu. Nah kalau kita semua tidak tahu, ya udah. Kak Iman gimana perasaannya jadi kakak-kakak buat adik-adik Cash COC yang banyak banget? Jujur perasaannya bukan kayak kakak, tapi agak kayak babysitter. Agak kayak jadi pengasuh. Karena kayak semua masalah hidupnya tuh akhirnya jadinya ke gua. Kayak mulai dari masalah percintaan, mulai dari masalah kuliahnya, terus misalnya nanti apa di kantor nanyanya juga ke gua, padahal ada supervisornya masing-masing. Dia mau ngapain nanyanya ke gua gitu ya. Pokoknya nanti semuanya dia tanya. Nanti terus itu baru dari merekanya.
Nanti di kantor nih, misalnya mereka nggak ngerjain tugas kerjaan internnya gitu. Nanti orang kantor juga nanya sama gue, duh man, si ini belum selesai nih tugasnya, si ini gitu-gitu. Nah, bayangkan. Nah, terus nanti ada lagi fans nih, kalian-kalian ini bertanya lagi kan kayak tadi, Kak, dia kenapa? Dia sehat nggak? Dia udah makan belum? Kalau aku mau kasih gift, ukuran sepatunya apa? Ukuran bajunya apa? Kak, apakah dia mentalnya baik-baik saja setelah game kemarin? Nah, semua nanya. Nah, coba kalian bayangkan menjadi saya, ya. Anaknya udah heboh, ya. Terus nanti orang di kantornya heboh, kaliannya heboh. Nah, pecahlah kepala saya. Itulah yang saya alami selama 3 tahun terakhir ini. Maka dari itulah saya sedang berpikir, kapan ini saya mau pensiun dini dari ngurusin COC ini. Karena sangat mengganggu kesehatan fisik, jiwa, dan raga saya. Jadi kalau misalnya ada orang kan kayak, aduh kasihan nih anak COC gini. Sama, saya juga harus dikasihani. Saya butuh juga dikasihani. Karena jiwa saya cukup terguncang mengurusi COC ini. Ya, jadi doakan semoga saya segera pensiun dini. Siapa tahu misalnya ini adalah season terakhir yang saya urus, jadi nanti season selanjutnya kalau ada, misalnya bukan saya lagi gitu ya, nah saya cuma duduk-duduk anteng-anteng datang ke Vincap kayak, golden gitu misalnya, atau kayak, dia nari-nari apa gitu. Nah itu adalah impian saya. Semoga terjadi dalam waktu dekat. Amin ya robbal alamin. Dari lubuk hati yang terdalam. Karena itu juga lah saya tidak bisa nonton Wimbledon, saya tidak bisa, orang ada summer break, saya tidak ada summer break gitu ya. Nah, semoga dari itulah. Ada berapa episode Kak COC season 3? Nah, coba kalian berpikir, kemarin udah episode berapa? Terus nanti final chapternya kapan? Dari situ kalian hitung sendiri jumlah episodenya tuh kira-kira ada berapa. Coba kalian hitung aja. Menurut kalian berapa? Coba kalian hitung sendiri. Apa yang bisa kalian hitung, jangan kalian tanya ke gua. Apa yang bisa kalian Google, juga jangan tanya ke gua. Itu adalah cara terbaik yang bisa kalian lakukan untuk membantu agar jiwa saya tetap sehat. Ya, agar mental saya itu tetap baik. Itu adalah sedikit bentuk kontribusi yang bisa kalian sumbangsihkan. Jadilah fans yang mandiri, berakal, berakhlak. Nah, begitu. Oke? Cayo. Apalagi ya pertanyaan dia ya? Kak, dari cast COC season 1 sampai season 3 yang paling susah diatur sama yang paling gampang diatur? Nggak mau, males. Jawabnya males. Kak, Aska bakal ada nggak pas final chapter? Coba kalian lihat, kemarin dia udah nulis sendiri kan di channelnya, ama udah bahas kan di live-nya. Nah, ya udah, itu jawabannya. Kalau nggak tahu, kalian cari sendiri, kalian scroll itu channelnya. Kalian baca dari awal sampai akhir, kalian temukan jawabannya sendiri. Lalu nanti kasih tahu saya, dia ikutan apa enggak. Man, spill top 3 skor tertinggi waktu pas tes seleksi COC season 3. Nggak mau. Kenapa? Tonton live sebelumnya. Sudah dijelaskan kenapa tidak mau saya nge-reveal top 3-nya sekarang. Mungkin nanti, tapi tidak sekarang. Kak, pernah nggak sih ada keputusan besar dan ternyata salah? Pelajarannya apa? Apa ya contohnya bikin ROC?
keputusan besar yang ternyata salah. Nah, bikin ROC tuh contohnya. Pelajarannya apa? Nggak usah diturutin maunya fans, udah gitu aja. Percayalah pada keyakinan diri sendiri. Percayalah kalau capek nggak usah dibikin, dah gitu aja. Itu pelajaran hidup, ya. Kak Iman pakai filter ya, mukanya kedat-kedut kayak Viti mukbang orang Cina. Ini kedat-kedut. Tuh. Kedat-kedut. Tuh. Mau lihat Launa kerjain arithmetic thread. Ya, tanya ke bapaknya, tanya ke ibunya, bukan tanya ke saya. Tanya sama bestinya, dia udah punya besti baru nih, Kafka ya. Nah, tanya ke besti barunya itu, Kafka, aku mau melihat Launa main arithmetic thread. Nah, kamu tanya ke sana, ya, coba ke sana. Gimana caranya dia mau main, ya? Itu tingginya di mana? Dia nggak bisa ngelihat apa dia. Coba kalian pikirkan aja dalam otak kalian, gimana caranya dia ngelihat? Hah? Orang dia masih berhitung. Launa 2 tambah 2, 1 tambah 1, ya. Disuruh dia mengurutkan dari ujung ke ujung, dicari depannya. Gimana caranya? Gimana caranya dia mencari? Coba kalian pikir aja, ya. Cara mengatasi burnout ala Kak Iman apa? Nggak usah ngerjain COC. Dah, tuh. Itu cara mengatasi burnout. Karena COC itu membuat burnout, jujur. Berarti gajimu naik berapa kali lipat Kak Iman setelah ngerjain COC? Nggak ada naik gaji. Nggak ada. Saya emang nggak ada naik gaji. Gaji dari dulu mah segitu-segitu aja. Nggak naik gaji. Gimana caranya mau naik gaji? Apalagi sih pertanyaannya kok agak males ya. Agak membosankan pertanyaannya ini. Kak Iman sejauhnya ada yang pure daftar nggak? Ada. Nanya tuh males gitu menjawabnya. Ada. Ya Allah, pertanyaannya kok kurang ya. Kak Iman, seleksi COC itu berupa tes dan wawancara kah atau gimana Kak Iman? Ya gitulah. Gitu. Pusing gue menjawabnya. Kak Iman kasih clue dong buat episode 8 yang bikin kita nggak bisa tidur nungguin hari Sabtu. Siapkan tisu dan dipastikan jantung kalian akan berdegup dengan kencang karena kalian akan deg-degan dan stres. Nah itu siapkan saja. Apa maksudnya? Tunggu aja nanti. Kak, buat give section please biar apa sih? Kak, buat give section please diperbaiki lagi karena udah 2 season banyak kado yang sering hilang, entah kadonya diambil pihak kru atau gimana dah. Nih, kalian tuh lagi tahu dari mana kadonya tuh hilang, apa kadonya itu diambil kru apa dari mana itu? Kalian tuh namanya menuduh, ya. Semua yang dikasih itu udah langsung ada di masukin, dan itu juga ada di monitor, dilihatin banyak orang. Kalau kalian nggak percaya, kalau kalian merasa trust issue, ya udah nggak usah ngasih, ya. Yang terjadi adalah kalau kalian yang ngasihnya banyak, nggak jelas, gampang kececeran, ya, itu nanti ke anaknya. Nah, kalau ke anaknya, misalnya dia mau dia nggak unboxing, ya pertama nih dia nggak unboxing, nggak ada videonya segala macam. Ya mau dia tahu dari mana? Maksudnya kayak kalian tahu dari mana bahwa kalian kado itu nyampe atau enggak? Atau misalnya dia unboxing, belum tentu semuanya juga dia unboxing karena kado tuh bisa ratusan.
terus dia mau bukain atu-atu, belum tentu kelihatan. Atau misalnya nih, dia udah bukain, tapi ternyata bagiannya kalian kelewat atau apa, ya mana tahu. Tapi jangan menuduh bahwa hilang di kru atau kececeran di mana, enggak, karena itu pokoknya semua dari kalian udah langsung dikasih, ya. Atau kalau kalian nulisnya nggak jelas, misalnya buat namanya buat siapa. Intinya kalau kalian merasa trust issue itu nggak nyampe ke cashnya, nggak usah dikasih, ya. Tidak usah dikasih. Bahkan sebenarnya menurut gua, kalau kalian juga lagi ya, misalnya nih duitnya juga terbatas, apa segala macem, nggak usah ngasih gift. Nggak usah ngasih gift. Mendingan kalian pakai uangnya itu buat meningkatkan produktivitas hidup kalian. Kalian pakai buat, misalnya kalian belajar hal baru. Kalian pakai misalnya buat self-trade kalian, gitu. Kalau berlebih banget duit kalian, mau ngasih ya nggak apa-apa. Tapi ya udah, nggak usah diungkit-ungkit. Ini udah ngasih, terus diungkit-ungkit, ditanya terus. Itu kayak misalnya nih, kalian ngasih apa gitu ke orang, terus habis itu kayak kalian nanya-nanyain terus, ih kemarin kan gue udah kasih, kok nggak dipakai-pakai sih, kok nggak diliatin sih, kok nggak appreciate banget sih udah dikasih. Ya udah, kalau gitu nggak usah ngasih. Ini udah ngasih minta diungkit-ungkit gitu kan, males ya. Kayak ya udah nggak usah ngasih sekalian, ribet amat. Itu agak coba ini ya. Ini akan terjadi berikutnya. Karena kalau misalnya kalian juga ini, ya udah nggak usah ada gift sekalian, gue juga nggak apa-apa. Kakak ruang gurunya malah happy ya nggak ada gift ya, nggak ngurusin gitu, ribet ngurusin gift itu. Karena dari kalian ngasih harus dipisah-pisah lagi satu-satu, dari satu harus dikasih ke anaknya. Kalau anaknya misalnya juga nggak bisa bawa, harus dikirim lagi pakai ekspedisi ke alamatnya, ngeribetin gitu. Jadi ya kalau ribet ya udah nggak usah gitu. Kaiman, kapan ke Elim? Pertanyaan lu basi. Udah ke Elim dari awal. Ini hantunya yang live, ini hantunya yang bikin COC season 3. Kaimannya udah ke Elim. Dari sebelum lu lahir dia udah ke Elim. Udah nggak main game dia. Udah tereliminasi, udah nangis, udah bye-bye. Ini hantu. Oke? Dadah. Nah gitu. Ngasih ke Kak Iman atau Kak Belva kado boleh nggak? Terserah, tapi jangan diungkit-ungkit ya. Misalnya kalian ngasih gua apalah gitu. Kalian ngasih gua apa gitu ya, terserah lah apa misalnya. Nah itu terus gua nggak pakai, atau misalnya gua lupa ngefoto, gua apa segala macem, ya nggak usah dimarah-marah gitu. Maksudnya nyampe insya Allah barangnya. Tapi dan insya Allah ya mungkin dipakai atau diapa gitu. Tapi ya nggak ngomong-ngomong kalau gua tipenya. Gue nggak akan bikin kayak, oke guys, kita unboxing video gift yang gue terima dari final chapter kemarin nih. Aku dapat garpu, aku dapat sendok nih dari kemarin dari fans aku. Terus aku juga dapat ada gelas ya. Terus aku dapat ada tisu. Nah, gue nggak akan tuh bikin kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian berharap gue bikin kayak gitu, nah nggak usah. Oke ya. Bentar, gue ngapa? Allahu Akbar, capeknya live ini ternyata. Kak, tiket tuh bisa pindah tangan nggak? Ini ada tiket nih. Pindah tangan. Hep. Bisa. Dari sini. Hep. Itu nggak jatuh. Hep. Bisa pindah tangan. Ya bisa. Asalkan ya baca aja lah sendiri nanti gimana mekanisme penukaran tiket. Tetap harus ada kartu identitas dan lain-lain saat penukaran. Ya kalau udah ada gelangnya, udah apa segala macamnya, ya dia mau pakai, ya nggak akan kita cekin lagi ya. Cuman ya udah gitu. Ih, Om Iman sombong banget. Iya, sombong. Om Iman itu sombong, angkuh, dia jahat, dia antagonis, dia suka mengeliminasi orang-orang. Ih, pokoknya mah
Jahat banget lah pokoknya Om Iman. Kalau yang baik hati itu namanya Launa. Dia Launa baik, Launa lucu, Launa menggemaskan. Nah tuh, Om Iman mah jahat. Kak Iman tahu nggak Abel dapat tahu beta apa sih? Dapat beta pai. Tahu. Abel berprestasi, Abel pintar, Abel luar biasa. Luar biasa Abel, semangat Abel hidupnya. Dah tahu. Coba kalau gue tahu, ya bukan berarti ya kalau gue ngucapin selamat, ya gue ngucapin selamat aja langsung ke orangnya. Nggak ada gue setiap ini, bayangin ya kan, juga jangan berharap nih. Ini ada banyak anak, ada berapa ratus anak tuh dari COC 1, AOC, sampai COC 3 gitu ya. Nah, tiap segala hal dalam hidupnya, terus jangan di-expect nanti gue harus kayak komen, harus post. Karena ada nih kayak, Kak, kok nggak diucapin sih selamat? Kak, kok nggak di-post sih dia ulang tahun? Ya kalau semuanya harus gue ucapin, ya tiap hari itu instastory gue isinya cuman kayak kalender orang ulang tahun. Sama kan mereka banyak tuh prestasinya. Tiap hari gue cuma jadi portal update prestasi mereka. Jadi ya kalau pas kelihatan ya gue ucapin selamat. Kalau yang nggak kelihatan ya udah maaf gitu. Jadi ya udah. Jadi tidak usah berharap gue akan ngucapin semuanya publicly ke semua orang. Oke? Ya Allah guys, Kafka ngepost di channel. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar kalian? Maaf ya aku baru bisa mengabari. Kebetulan agak padat belakangan ini. Di masa seperti ini, jangan lupa jaga pola makan dan tidur yang baik ya teman-teman. Kita tanggapin apa ya? Coba kita tanggapin. Apa tanggapannya? By the way ya, yang ngasih ide namanya Kafkas ini gue. Abis dia lama banget, gue suruh lu gak mau bikin WhatsApp channel. Terus dia, iya kak, terus dia lama, aku masih bingung. Dia 2 hari mikirin nama channelnya ini apa. Terus gue bilang, Kafkas aja. Gue bilang, terus dia nanya, artinya apa kak? Ya iya artinya ya kan punyanya Kafka gitu. Oh iya, kirain ada arti lain. Enggak, daripada lu lama mikirnya, udah gue bikin aja. Karena lama banget dia mau ngasih nama channelnya itu Pak Oga, atau misalnya dia namanya botak-botak lucu, apa dia mau bikin namanya itu Dilan Botak atau siapalah gitu ya, orang kan akan follow juga ya. Jadi mau ngasih namanya Kafka kayak, mau dia bikin nama lengkapnya dia ini channelnya Kafka kayak Kafka Bintang Timora kayak apa ya, orang follow aja. Ngapain dia lama 2 hari mikirin nama channelnya apa. Nah sampai akhirnya dia buatlah channel ini. Nah dia buat channel ini, ku tidak menyangka ternyata isi channelnya ini seperti kita membaca Weverse dan Bubble yang ada fitur translate-nya. Kayak kan misalnya kalau lu pakai Weverse kan kayak annyeonghaseyo gitu kan, kayak annyeong, apa selamat makan, apa gitu kan, lu bahasa Korea nih. Nah terus kan nggak ngerti kan Google Translate. Nah ini kayak gini, kayak Kafka Bintang Timora ini sebenarnya. Cuman ini speknya spek Indo gitu ya. Bentar, tadi kita mau balas apa ya? Kafka ini belum kita balas. Apa kita balasnya? Gue forward dulu ke channel gue. Gitu ini ya. Aduh ya Allah, bentar. Kita balas dulu. Terima kasih Kafka yang baik hati sudah mengingatkan Kak Iman untuk menjaga pola tidur dan makan. Semoga nasihat ini menjadi pengingat yang baik buat rekan-rekan di channel ini. Wassalam. Nah, dah. Sudah kita. Tapi nanti nih biasanya dia habis kayak gini, terus dia channel gue, nanti dia akan chat lagi. Tadi dia ngomong sama gue, Kak Iman sekarang kok ngomongnya kayak Kafka. Iya Kafka, Kak Iman sudah sadar, Kak Iman harus ngomongnya itu lebih lemah lembut seperti Kafka. Jadi Kak Iman akan mencoba untuk mengikuti Kafka. Udah gue gituin. Lagian ya dia
isinya tuh sumpah ya, ini WhatsApp channel ya, menurut gue agak kayak kalau Kemenkes atau BP POM bikin WhatsApp channel nih buat iklan layanan masyarakat, akan kayak gini nih channelnya. Isinya cuman apa coba? Di sela-sela misalnya kayak aktivitas yang padat, jangan lupa pola makan dan tidur. Dan itu terus nih kemarin kan. Nanti ada lagi kayak hari esok apa sih? Masih ada hari esok, aku ikut sedih. Masih ada hari esok untuk berjuang, selamat istirahat. Isinya selamat istirahat, ngingetin makan, ngingetin sholat. Itu aja kerjanya. Apa lagi nih coba? Isi channelnya ini. Sumpah ya, dia bikin channel dari 14 Juli. Sama gua ngerespon orang 1 hari isi channelnya sama. Irit-irit banget ya. Mungkin dia tuh ngira WhatsApp channel ini pakai pulsa kali ya guys ya. Mungkin dia mikir kalau dia ngetik itu tuh kayak satu pesan tuh dia kena 500 perak. Mungkin ya. Jadi dia makanya agak hemat-hemat. Coba ditanya. Kafka, apakah Kafka mikir WhatsApp channel ini itu kena pulsa? Gratis loh Kafka. Kalau Kafka terkonek dengan internet. Jadi Kafka bisa nulis esai, Kafka bisa post a picture, Kafka bisa nih dia ya. Coba bayangkan. Kalau si Jordan ya kemarin ya, kan bikin buka questions box nih. Terus orang nggak dibalas kan ngambek. Wah, kamu tidak mengapresiasi teman, mengapresiasi fans, gitu kan. Nah, coba lu jadi fansnya Kafka. Bikin questions box, gue yakin itu yang nanya belasan ribu minimal, ya. Coba yang dia jawab sekali dia buka questions box, cuman berapa ini? 1, 2, 3, 4 orang terpilih. Udah sama kayak lotre. Ya, kan diundi nih. Siapakah yang akan beruntung yang questionnya akan dijawab oleh Kafka? Terus jawabnya kayak ini, template. Gue udah balik ke Semarang, Kaf. Nanti main Bekasi lagi ya, Ren. Nah, ini ordal, karena dia kenal. Lagi sakit nih, doain aku cepat sembuh ya. Buat kamu dan teman-teman yang lain jaga kesehatan. Nah, ini juga nih, user, siapa ini? Followernya dia. Kenapa tiba-tiba kalau ke Kafka dia nanyanya baik-baik, soft spoken, bener nih nulisnya lengkap. Gua nulis lengkap-lengkap ya, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kagak ada orang nulisnya lengkap-lengkap, disingkat-singkat, nggak ada titik koma. Nah, kenapa nih kalau ke Kafka caper. Nulisnya bener. Terus cuma dijawab, Syafakillah ya, teman-teman yang lain tolong jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa makan dan tidur yang teratur. Apa gue kalau bikin pertanyaan kayak gitu aja, terus gue juga jawabnya gitu ya. Saya kan, aduh aku kurang sehat nih, terus gue juga Syafakillah ya teman-teman. Gue kayak gitu aja kali ya. Ini ya lagian ya, dia tuh disuruh ngepost udah dari kapan, udah ada nih video, bahkan gue udah punya draftnya. Lama-lama gue yang ngepost gitu, gue udah ngingetin, Kafka lu gak mau ngepost, udah 5 hari, tiap hari gue nanya dia ya, gue nanya, Kafka lu gak mau ngepost, Kafka lu gak mau ngepost, Kafka lu gak mau ngepost. Kayak gue udah punya draftnya, lama-lama gue yang ngepost videonya, lama banget sumpah dia ngepostnya. Kayak, ini anak lu, masalahnya dia juga bisa gitu, membalas WhatsApp, apa yang itu bisa. Kenapa nggak di-post-post? Nah, ini mulai nih. Ada askis-askis yang cemburu. Kak, bahas Aska juga. Nggak usah dibahas. Aska dia sudah bisa membahas dirinya sendiri. Dia nggak dibahas pun akan membahas. Nah, ini orang nggak ada dibahas gitu. Maksudnya nggak ada. Dia nggak muncul. Dia tenggelam. Kayak dia ini gaib gitu. Masalahnya, kalau Aska ini bisa, dia ngebahas sendiri bisa. Dia ngepost, dia update, dia akan kayak, wow nanti malam Aska akan live ya bersama Sandi dan apa, Askis join ya. Disuruh, nggak disuruh bisa dia, vote Aska ya. Wah kita sudah dikalahkan nih oleh Kafka, ayo Askis gitu, bisa. Nah ini orang, si Kafka Bintang Timora ini, coba lu pikir.
Kalau kagak disuruh, nggak ngapa-ngapain dia tidur aja, dia kayak, nah masalahnya dia tidur, dia kan tidak menyadari nih di dunia luar nih ada apa. Dia kan, ya udah aku tidur aja, aku akan hidup aja. Dia mungkin lari-lari gitu ya, disuruh apel pagi, lari pagi, mungkin dia angkat-angkat batu, dia ngapain gitu. Dia nggak sadar orang di luar udah kayak, ini mana Kafka masih hidup nggak? Kafka baik-baik saja nggak? Kafka sudah makan belum? Dia nggak sadar nih. Nah jadi ya udah gitu. Makanya kita bahas. Ya Allah, terus dia baru nanya, mana lagi nih? Tadi, mana si Kafka? Bikin poll. BTW aku mau coba tanya nih, aku belum upload postingan BTS episode-episode sebelumnya. Kalian lebih nyaman kalau aku upload BTS-nya digabung atau dipisah per episode? Tolong beri saran ya. Fans lu nyaman-nyaman aja. Lu mau ngepost itu 100 kali kek, mau digabung, mau dipisah, mau di apain lah ya. Fine-fine aja. Fine-fine aja, Bung Kafka. Yang penting lu ngepost. Bener nggak? Yang penting dia ngepost. Nah masalahnya udah nunggu nanti 100 tahun nih dia ngepost. Foto yang dia pilih juga nggak ada yang baru. Udah gua post juga, udah teman-teman yang ngepost juga. Jadi ngapain? Nah di saat ini sudah basi. Jadi kalau kita nge-like sekarang atau kita komen, itu bukan artinya wah kita baru melihat foto ini baru. Tapi lebih menunjukkan dukungan moral bahwa Kafka kita mendukungmu, tapi gambarmu itu basi, kita udah lihat ya. Semangat, semoga nge-post lagi tapi nge-postnya duluan, jangan keduluan orang lain. Nah gitu. Kayak dia nanya lagi, jika waktu yang dia gunakan untuk bertanya ini dan bikin poll ini kan agak effort ya, paling nggak dia menghabiskan mungkin ya 5 menit lah paling nggak ya. Karena dia harus mikir dulu, aduh gue mau ngetik apa ya, aku mau nanya apa ya. Dia mikir dulu nih, jika 5 menit itu digunakan untuk dia ngepost yang udah gue suruh dari 5 hari yang lalu, udah jadi itu post. Nggak perlu dia nanya-nanya, menurut kalian di mana digabung? Nah ini ada 21.000 orang ngomong, dipisah aja kecentilan. Lihat aja, nanti sama dia digabung. Lihat aja, nggak dipisah sama dia. Sama dia nanti digabung. Itu juga kalau dia ngepost. Kita lihat sampai 2 hari ke depan masih akan ngepost nggak dia nih? Coba. Coba kita lihat. Coba ya. Ya Allah. Capek ya ngomongin Kafka ini. Melelahkan. Ini gue baru lihat lagi. Halo Kafka. Mana tadi nih? Halo Kafka. Hai Kafka, sore juga. BTW aku habis olahraga nih, jalan sore aja sih. Ih, caper lu. Caper banget. Oh, dia nanya sih, apa aktivitas kalian sore ini? Terus jawab sama orang ini, aku habis olahraga nih, jalan sore aja sih. Terus Kafkanya, keren. Nggak apa-apa, dimulai dari hal kecil dulu. Semoga istiqomah ya. Ya Allah. Coba kalau dia ngomong gitu ke gue ya, kalau ada orang nih, aku habis olahraga kak. Oke, selamat. Mantap. Kalau gue mah gitu. Nggak ada gue akan nulis, nggak apa-apa. Dimulai dari hal kecil dulu. Semoga istiqomah ya. Oke. Aku baru pulang MPLS hari terakhir. Capek banget, senang banget karena udah nggak MPLS lagi. Oh iya, habis ini mau pengumuman kelas. Doakan teman sekelasku baik-baik ya. Amin. Selamat berbaur. Siapa orang pakai kata selamat berbaur? Berbaur. Kan orang ngomong tuh ya, oh ya amin, semoga dapat teman-teman yang seru, yang apa kan gitu ya, manusia normal ya. Ini ada nih manusia dari abad 18 ini, amin, selamat berbaur. Coba lu pikir. Nih lagi, hai Kafka, aku baru siap lomba nih tapi aku gagal. Gimana nih? Nah ini orang curcol.
Aku ikut sedih, tapi it's okay. Masih ada hari esok untuk diperjuangkan. Selamat istirahat malam ini ya. Bismillah esok dan kedepannya akan lebih baik. Baik, baik. Kalau ada orangnya gini ke gua, Kaiman, aku habis gagal nih ikut lomba. Ya udah, ikut aja lomba lagi. Gagal sekali ya udah, kan gua gitu ya. Nah, it's okay. Masih ada hari esok untuk diperjuangkan. Selamat istirahat malam ini ya. Menarik ya. Gue baru baca-baca lagi nih. Kemarin gue kayak liatin sekilas aja. Ini gue ternyata baru baca. Maaf, isinya cuma maaf doang. Maaf, aku baru bisa balas lagi. Maaf, aku capek. Apa sih? Maaf, aku belum banyak ini. Minta maaf aja lu terus, Kafka. Coba. Tuh kan, selamat istirahat teman-teman. Buat yang masih produktif, semangat ya. Keren banget, masih aktif di jam rawan ini. Tenang guys, aku juga masih aktif kok. Bismillah, bareng-bareng produktif. Terus orang yang baca kayak, iya ampun, aku berjalan bersama Kafka. Kita berjuang bersama ya. Kita sama-sama produktif. Kafka adalah teman produktifku. Di saat aku sedang mengerjakan skripsiku, Kafka juga sedang aktif. Mungkin Kafka sedang mendoakanku di tahajudnya. Dia bangun sepertiga malam untuk mendoakanku. Mungkin namaku ada di balik sajadahnya. Mungkin sebelum dia tidur, dia mengingat namaku. Siapa tadi namanya? Amel. Mungkin Amel sedang didoakan oleh Kafka. Coba. Gimana tuh ceritanya? Ada lagi. Mana lagi nih? Paling gampang sih ya dari semua case season 1, season 2, season 3, paling gampang ngerosting Kafka ini sih. Karena materinya terlalu banyak. Kayak ada banyak banget. Kayak gampang banget ngerostingnya orang. Dan karena gue kenal sama orangnya sih nggak akan marah sih. Dia akan cuman kayak, memangnya aku begitu kak. Dia kan kayak gitu tuh. Dia kalau sama gue gitu. Misalnya gue kayak, Kafka lu gini. Memangnya aku begitu kak. Seperti itukah kakak melihat aku? Iya Kafka. Begitulah Kak Iman melihat Kafka. Andaikan Kafka berubah, ayo Kafka lebih santai lagi. Coba, dia akan ngomong kayak gitu. Duh Kak Iman. Dia kalau sama gue kayak, dia kalau sama gue gak bisa apa gitu ya. Dia ada momen ya. Dia kalau ketemu gue adalah pas apa gitu. Terus dia Kafka ini ya, dia terlepas dari kan kalau di luar dia kan kayak siap gerak gitu kan, hormat. Kenapa siap gerak begini ya? Ini kan hormat. Siap gerak gitu ya. Hormat gerak gitu kan. Hadap kiri, hadap kanan gitu kan, misalnya gitu ya. Kalau Kafka ini kan terus kayak atau jalan si Kafka ini kan jalan kayak cool gitu ya. Nah, kalau sama gue kan bisa kayak tiba-tiba dia nih misalnya gue nih kalian biar ya. Terus dia tiba-tiba bisa kelendotan nih. Dia tiba-tiba meluk gue nih gitu kayak, wah, senior saya aja nggak ada loh yang saya peluk kayak sama Kaiman. Nah, dia kan kayak gitu-gitu kan. Nah, terus nanti kalau apa namanya? Kalau misalnya gue kasih tahu emang akan ngomongnya akan begitu. Kafka, jadi dengarkan Kak Iman. Ya Kak Iman. Gimana Kak? Siap. Terus gue kayak, jadi siap. Nggak usah lu siap-siap sama gue. Ngapain lu siap-siap sama gue? Iya maaf, kebiasaan. Jadi, terus gue nasihatin lah gitu. A, B, C, D, E, F gitu. Siap. Nggak usah lu siap-siap. Ngapain lu siap-siap lagi? Iya. Terus, jadi gitu Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Iman. Sudah memberikan nasihat yang sangat berharga ini. Insya Allah, nanti akan Kafka pikirkan. Dan akan Kafka renungkan. Terus gue kalau kayak gitu, gue mau jawab apa? Kan gue nahan ketawa ya. Terus kalau gue masuk jawabnya akan apa? Iya Kafka. Coba
Ya Kafka, cobalah Kafka renungkan. Apakah sekiranya yang baru saja Kak Iman sampaikan ini bermanfaat bagi hidup Kafka? Jika memang ya, mungkin ada baiknya Kafka amalkan dalam hidup. Namun, jika hal tersebut tidak relevan bagi Kafka, Kafka buang jauh-jauh. Jadikan dia hanya sebagai bising di sore hari. Di saat Kafka naik motor Mio dan pakai jaket Dylan, mungkin di situ Kafka buang jauh-jauh seperti asap knalpotnya Kafka. Nah, coba dia kalau kayak gitu gimana gua nggak ketawa gitu. Gua kayak tadi abis ngomel-ngomelin dia, abis itu dia baik Kak. Terus yang kayak gitu-gitu. Ya kan ini ya, kayak lu pikir aja gitu kan, kayak gimana nih gitu. Ini apalagi ada jodoh. Oi, gua udah capek tadi, gua udah offin. Lu lagi serius-serius nih, muncul lagi lu ini lambe siapa ini. Ya Allah. Ngapain? Udah abaikan aja ya kan, jangan pencet-pencet itu coba. Gue lagi serius-serius nih, lagi musikalisasi puisi. Tiba-tiba muncul elu, gimana nih? Hah? Astagfirullahalazim. Aduh, gue agak takut ya, nanti tiba-tiba musikalisasi puisi gue tadi tiba-tiba ada FYP lagi nih. Tiba-tiba nanti dipasang musik-musik. Ini kalau si Kafka kan sekarang musiknya gini nih. Kemarin tadi kalau dia lagunya kan gini nih. Tiba-tiba ya, kan dia suka si Casablanca ini nih. Terus tiba-tiba lewat. Ya, Kafka main basket. Terus tiba-tiba ada Kafka megang bunga. Mana bunga? Mana bunga? Gue gak punya bunga. Ada bunga di sana. Oh, kita coba. Gue bisa nih. Reka adegan. Kita akan reka adegan lagu ini. Karena ini kayaknya sering banget. Ntar gue cari dulu propsnya ya. Ada nih. Ya Allah. Maaf. Sabar. Ada nih. Dia ada nih tiba-tiba ya. Aduh, gue nggak jaket kulit gue di dalam guys, jadi ya udahlah pakai jaket ini aja. Kan jaket hitam ya, udah sama-sama hitam nih. Slim. Terus main basket. Sedih lagi. Terus dribble. Terus tiba-tiba ada dansa. Sampai ceweknya diangkat. Ini kan ceweknya nih. Terus ada gini. Terus diangkat ceweknya, dilempar. Dilempar. Ceweknya dilempar. Terus abis itu ada ala-ala gini. Mau ala-ala tapi nggak ini. Nah, itu tuh. Kalau dia ada musiknya, ada gitunya tuh. Ada lagu-lagunya orang-orang ini ya. Ama ada lagi lagunya dia apa ya? Kayaknya ada aduh kan panas guys. Panas. Mungkin dia sekarang di Unhan lagi terbatuk-batuk atau dia lagi berlari terus tersandung kerikil nih karena kita lagi membahas. Nanti besok nih, yakin nih gue nih besok pagi kalau misalnya ini ternyata tiba-tiba ada orang nge-record ya. Yang gue udah pasrah lah ya, this point ya udah lah ya. Nah, terus kayak saat ini nanti dia akan bertanya lagi pagi-pagi. Sepertinya Kak Iman tadi malam membahas Kafka ya. Terus kayak gue kan akan cuma hahaha, tahu dari mana? Makasih ya Kak sudah menyampaikan yang baik-baik. Iya. Beneran sumpah dia ngomongnya kayak gitu. Makasih ya Kak sudah menyampaikan yang baik-baik. Terus gue mikir, gue nyampein apa tadi malam? Apa yang baik-baik gitu kan gue nggak tahu ya. Nah, dia ini ada orang ngomong barangkali dia lupa dia CEO Ruang Guru. Nah ya jujur gue juga sejujurnya memang live ini agak membuat saya malu ya, kayak tapi ya udahlah at this point karena nama saya juga sudah ada di mana-mana, jadi ya sudahlah, saya sudah pasrah. Nah dia ada lagu apa lagi ya guys ya? Oh,
Ada ini juga nih, satu lagi. Paling gampang nge-roasting Kafka ini sih. Ada lagi gini nih. Masih gini-gini lagi nih. Gue sambil nyari, bentar. Gue sambil mencari inspirasi dulu. Gue buka apa aja sih post-postnya dia ini. Gue tuh lupa. Tapi ini. Nah, yang gue nggak bisa tiru adalah kalau kalian sudah menemukan pre-debut dia, zaman dia orok, zaman dia bayi, janin. Nah, gue nggak bisa tuh menirukan. Tapi kalau dia udah bisa bergerak, mungkin gue bisa menirukan. Oke? Ada yang marah nih jadi Kafka. Enggak, Kafka baik. Lu marah. Kafka mah baik sama gue. Jadi dia tidak marah. Coba ya kita nyari. Ya Allah, gue buka TikTok isinya tosan sama ini. Apa ya? Oh, ada. Coba lagunya apa? Ini gimana cara nirunya? Kurang. Kurang. Sekarang JJ-nya agak ini ya, gitu-gitu aja. Mana nih? JJ-nya ada apa lagi sih? Ada gini. Ada nari-nari. Terus ceweknya diangkat, diputar-putar. Tuh bener kan dilempar ceweknya? Lempar, angkat, putar. Lempar. Tuh. Lagunya gitu-gitu aja. Apa sih? Sekarang kontennya ini ngapain sih? Cuman ini ya. Oh, ada dia nyanyi. Bisa nyanyi dia, guys. Ternyata kontennya sekarang kurang oke, guys. Seruan yang lucunya yang dulu-dulu, yang ini. Yang zaman dia SMA. Kafka masih SMP, sepertinya masih mencari jati diri. Laskar Cinta. Ngapain Kafka? Kafka SMP kurang lucu. Kafka Laskar Cinta. Apa? Oh ini ya. Pakai. Tapi ini nggak merah, ya udahlah. Sama ini lap ini. Terus gini. Cuma ini kayak kemoceng, jujur, jatuh kan tuh. Jadi bayi, ya kita jadi bayi aja. Sama ada lagu ini sih, yang sebenarnya ini nggak sih, Mistikus Cinta ini nggak sih? Terus jalan-jalan. Pakai scarf kak, ya scarf merahnya gue nggak punya. Adanya ini, lap adanya. Kak, Kafka USG mau di-spill nggak? Ya, spill aja. Jika jiwaku nyanyi masuk ke dalam pakai mic ya. Angin darahku. Segini. Coba, ini dilihat kayak celemek bayi sih. Lebih kayak Launa minum susu. Celemeknya gini nih, segede ini. Bukan kayak scarf merahnya dia. Ada Kafka main gitar, nggak ada gitar gue di sini. Ya udahlah. Kasihan guys. Kasihan dia. Mungkin dia sekarang sedang disuruh berlari atau disuruh sedang ngapain gitu, kita tidak tahu. Jadi ya sudahlah ya. Nanti dia akan bertanya lagi sama gue. Aduh. Coba, siapa lagi yang perlu kita roasting ya? Kafka sudah kita roasting hari ini. Siapa lagi? Emang Instagram lagi down, guys. Nah, siapa lagi yang perlu kita roasting? Siapa? Dia tuh, masalahnya gue segan mau ngerosting dia. Kayak
sangat, aduh ini kenapa rambut gue lagi kena kemoceng tadi, bukan agak, dia tuh kayak sangat berakhlakul karimah gitu. Agak ini gitu, anaknya baik-baik ya. Kafka baik-baik juga sih. Nanti gue tiba-tiba kayak, jadi Kak Iman bilang Kafka tidak baik-baik, apa maksud Kak Iman? Nah kan jadinya nggak ini gitu ya. Cuma kalau dia tuh baik-baik gitu, kayak lurus aja hidupnya gitu. Kayak dia lahir dari oe, dia selalu berprestasi gitu ya. Terus habis itu apalagi sih dia pindah bidang studi tapi tetap juara apa gitu. Jadi ini gitu. Sama ini channelnya lumayan gaul kalau di Hia. Jadi ya udah gitu, nggak ada yang bisa dibahas. Evan apa ya? Evan cuman gini loh. Kalau Evan ya, kok dia ngomong ini agak nutup hidung sama tapi kayak gini suaranya agak kayak Pak Ahok. Jadi itu mah kayak suara siapa ya? Kak, saya cinta matematika. Saya kalau mau tidur saya mengingat seluruh basis-basis. Kayak kalau misalnya saya pacaran, saya akan mengingat trigonometri, aljabar. Nah gitu tuh. Dia tapi suaranya agak kayak jadi kan agak serak-serak gitu. Saya nah gitu. Kalau Rex apa? Rex cuman kayak mimisan. Dia mimisan. Jadi mimisan terus habis itu kayak coba tiba-tiba akan kayak gue nggak hafal ininya dia, orasinya dia. Cuman saya akan lawan doang di ujungnya. Ininya nggak hafal. Kurang seru. Emang paling gampang tuh ngerosting Kafka. Materinya banyak yang bisa di roasting. Kalau yang lain tuh pusing gue ngerostingnya apa. Aska udah kemarin kita roasting, nanti bentar lagi dia live. Jadi gue takut nanti tiba-tiba dia hadir, terus tiba-tiba gue ini lagi ditanyain. Jadi saya dengar Kak Iman tadi ngomongin saya ya, gitu. Kakak tadi ngomongin apa? Nah, terus kan gue, iya Aska, saya ngomongin kamu barusan. Saya gibahin kamu, saya gosipin kamu, saya mengungkapkan hal-hal tentang kamu, baik yang baik maupun yang buruk. Alhamdulillah. Nah, coba. Apa? Gue mesti menjawabnya gitu. Pusing, apalagi. Baiklah, kita tunggu. Udah update belum si Kafka ini? Belum update juga kan sampai sekarang. Nah, lihat aja. Dia ninggalin Paul, ya. Ini Paulnya tahan. Aduh, gue kemoceng gue ini jatuh ke mulut gue. Dia ninggalin 20.59. Itu udah 30 menit yang lalu dia bertanya menurut kalian gimana. Kita lihat kapan dia akan ngepost sesungguhnya. Kata gue ya, kalian kalau mau bikin gift atau ngasih gift nanti misalnya ke Kafka, terus kalian bikin surat nih. Nah, kalian nanti suratnya itu kalian bikin pakai kertas folio 3 halaman. Nah, kalian bikin panjang-panjang pakai bahasa yang baku. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kalian nulisnya masih singkat-singkat, nggak akan dibaca sama dia. Mungkin dia kayak membaca, apa ini? Ini bukan bacaanku sehari-hari. Terus dibuang. Sebelum dia buang, dia campur ke air, dia minum. Jiwaku merasuk ke dalam aliran darahku. Apalagi ya?
Oh, kita lanjutkan lagi ya menjawab pertanyaan. Tadi kita belum banyak menjawab pertanyaan. Gue bingung ya. Si Kafka ini tuh banyak banget loh waktunya untuk nge-repost TikTok orang ya. Tapi kenapa dia tidak ada waktu untuk menjawab komen-komen? Nah, ini mungkin saatnya orang-orang yang kemana marah-marah ke Jordan, mungkin coba komen ke dia. Hai Kafka, Kafka telah menyakitiku karena aku sudah mengirimkan 1000 pertanyaan. Namun Kafka belum pernah menjawabku sekalipun. Kafka pikir aku ini apa? Kafka pikir aku ini Telkomsel, suka ngirim-ngirimin pesan pengingat sisa pulsa. Namun tak digubris. Coba kalian kirim gitu. Nah, terus nanti dia akan bingung, kenapa nih semua orang marah. Terus nanti dia akan, maaf ya, Kafka mengecewakan kalian. Dia kan ngomong sekarang pakai Kafka ya, bukan aku, bukan saya. Sekarang kan Kafka. Maaf ya, Kafka mengecewakan kalian. Sejujurnya, Kafka sekarang sedang sibuk. Kafka sedang menghadapi ujian sebelum naik tingkat. Kafka akan berusaha sekuat tenaga agar Kafka tidak mengecewakan kalian. Doakan ya, semoga upaya Kafka ini istiqomah. Nanti dijawab gitu. Nanti dia jawab gitu, kalian jawab lagi ke dia. Hai Kafka. Tunggu, ini musik ganggu. Bentar. Hai Kafka. Terima kasih untuk pesan yang Kafka kirimkan kepada kami. Sungguh, pesan ini bagaikan oase di padang pasir. Kami sudah lama menantikan Kafka untuk jujur pada kami. Apa sesungguhnya yang ada di hati Kafka? Kami sangat senang Kafka bisa terbuka pada kami. Nama Kafka akan selalu ada di dalam setiap zikir yang kami sahutkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap sujud kami, di setiap doa kami, di setiap refleksi kami. Nama Kafka akan selalu ada. Tentu kami akan mendoakan yang baik-baik untuk Kafka. Kafka, hati-hati di jalan ya. Kenapa tadi, Pak? Hati-hati di jalan. Nah, sama si Kafka nanti dibalas lagi. Nama fans clubnya apa sih? Belum ada ya nama ininya apa sih? Fanbase-nya nggak tahu ya. Oh, dia nggak ada nama fanbase. Adanya rekan-rekan. Rekan-rekan. Pesan yang rekan kirimkan kepada Kafka sungguh menyentuh hati Kafka. Kafka tidak menyangka bahwa dukungan yang rekan-rekan berikan pada Kafka sebegitu besarnya. Sesungguhnya, dukungan ini menjadi penyemangat bagi Kafka. Ini adalah air di kala Kafka sedang haus. Adalah sepotong roti di kala Kafka sedang lapar. Dan seliter bensin di kala motor Kafka mogok. Inilah yang akan terus membuat Kafka melaju. Kafka akan berjuang sebaik-baiknya agar Kafka tidak mengecewakan kalian. Semoga kita bisa tetap berjalan di jalan yang sama. Apapun pilihan yang rekan-rekan pilih, apakah rekan-rekan mau ke pantai, atau ke hutan, atau ke gunung, dan apapun jalan yang Kafka pilih, meskipun itu tak sejalan dengan jalan yang rekan-rekan pilih, Kafka yakin kita akan ada di hati masing-masing.
Merdeka. Gimana? Nah gitu. Nah, kalian kan nggak dibalas-balas Kafka nih. Anggap aja itu balasannya. Jadi kalian tidak usah memikirkan, karena balasannya kurang lebih akan gitu-gitu aja. Akan mirip-mirip gitu. Jadi nggak usah kalian pikirkan, duh, gue udah ngirim-ngirim. Nah, gue udah kena si ini nih, disuruh gerakin karena dikiranya gue nggak ngapa-ngapain nih sama si TikTok ini. Baterai gue baru tinggal dikit lagi. Nanti kalau udah mati ya udah. Jadi gitu. Jadi kalian nggak usah bertanya-tanya. Kok ngangkat? Kenapa udah ada video gua main-main sama kemoceng tadi? Ya udahlah. Jadi kalian tidak usah galau kalau dia tidak membalas kalian. Oke? Karena kurang lebih balasannya akan gitu aja. Takut. Terus ada orang yang bertanya, emang Kak Iman live apa? Ya aku nggak tahu. Lu ketinggalan. Kita udah sampai teater 5 babak. Ya, bentar lagi udah istirahat suruh ke toilet. Udah mau ganti lagi nih topik. Lu baru mau join, telat. Kita udah dari tadi udah festival. Udah ada pertunjukan, ya. Udah ada musikalisasi puisi. Nah, kalian ketinggalan. Kalau Jordan apa ya? Ada Jordan, gue nggak tahu masalahnya. Nuha Jordan nih mau diapain? Nggak tahu gue. Dia Nuha cuma gini-gini dong. Terus apa? Gitu cuma gitu doang. Tiba-tiba kayak lompat-lompat. Nggak tahu gue. Nggak bisa diapa-apain. Tidak bisa diapa-apain. Jadi saya juga tidak tahu. Kalau Jordan juga cuman Jordan ini ya. Aduh, gue tuh nggak nontonin. Masalahnya live dia tuh banyak cringe-nya. Kayak apa sih, sok kecakepan. Itu cuma gue doang yang boleh ngomong. Kalian nggak usah ngomong. Ntar kalau dia ngomong, dia terluka hatinya. Dia hatinya selembut kapas. Nanti terluka. Kalau gue nggak apa-apa. Gue suka bilang sama dia, Jordan lu kecentilan. Nah, kalau dia cuman kayak, misalnya sekarang live-nya dia sama Cindy. Terus dia cuman kayak apa sih? Coba gue agak lupa dia live ngapain sih biasanya. Ini bentar. Ya Allah, gue buka TikTok isinya Lona lagi nari-nari. Jordan, Cindy biasanya live ya berdua. Apa? Gue perhatikan dulu, nanti abis ini gue react. Mau diskontan? Enggak. Santai aja. Ada alasan yang tidak bisa disebutkan. Ada alasan yang tidak bisa disebutkan, guys. Nih, gue kasih tau. Udah. Ceweknya cuma gini doang ya? Biasanya dia cuma gini doang, kayak apa sih, cuman kayak nyanyi nggak nih guys? Duet nggak nih? Terus tiba-tiba nanti si Cindy-nya tiba-tiba gua bisa gue bisa dubbing. Terus dia apa sih, Nenek Tapasya ini gue juga nonton. Cuman tiba-tiba ntar dia kayak, gue bisa jadi Aurora. Tiba-tiba jadi Aurora dia. Champions, are you ready? Terus nanti soal pertama. Terus nanti si Joy cuman kayak, kok bisa sih? Kok bisa sih? Serius loh? Bagus loh? Kok bisa sih? Keren loh? Gila. Nah, dia gitu doang. Emang gak seru. Gak seru ya kak, emang gak seru. Karena gue aja nontonnya tuh kayak gini. Apa sih? Gitu. Apa sih gitu, kayak nonton ini, kayak nonton anak SMP PDKT. Ngapain gitu? Kayak
Terus ntar ini, terus tapi orang nggak boleh join live dia. Cuman boleh live berdua doang. Biasanya dia udah gue roasting sih di grup angkatan. Kayak, apa sih ini live anak SMP PDKT? Gue bilang. Salah gelas kan? Tadi kan gelasnya ini. Udah nggak usah diabaikan. Ini mau ada Ratu Makau, mau ada Ratu Mozambik, mau ada Ratu dari mana? Ratu Cleopatra. Ya udah abaikan aja. Nanti kalau nggak mati lagi live-nya, bingung lagi nanti ngidupinnya. Udah biarkan aja. Duh, bentar lagi lowbat, laptop saya lowbat, HP saya lowbat. Jadi itu mungkin pertanda sebentar lagi kita akan selesai. Karena bukankah di jam-jam sebentar lagi ini kan bukannya harusnya akan ya Allah. Bukankah kan harusnya akan live bersama itu. Apa tadi? Live gong ada Sandi dan siapa itu gitu. Sandi, ada Aska, ada Eden kan. Jadi nanti saya akan selesai sebelum mereka selesai saja, ya. Daripada nanti saya menyaksikan audiensnya runtuh berantakan gitu ya, akan hijrah. Jadi mendingan saya selesai sebelum mereka saja. Nanti orangnya nggak ada, orangnya pindah semua. Jadi ya sudah gitu ya. Lagi kalian nonton apa gitu pertanyaannya di sana. Ih, kalah seru. Coba suruh mereka ntar kayak coba Aiden musikalisasi puisi. Terus nanti Aiden akan bertanya, maaf kak, musikalisasi itu apa ya? Mending kalau bacanya bener musikalisasi. Musikalisasi itu apa? Saya nanya lagi. Puisi itu apa ya? Ntar pusing. Terus nanti gue sumpah kemoceng gue banyak banget. Terus ntar Aska nanya lagi. Musikalisasi puisi. Musikal itu seperti apa ya? Oh. Contohnya kayak apa, guys? Nah, nanti akan ada Sandi yang menjelaskan. Tuh ada Sandi nih. Jadi, musikalisasi puisi itu misalnya gini ada gitu tuh. Terus nanti Aiden nanya lagi. Terus harus apa? Terus harus apa? Maaf kak, Aiden belum bisa. Sorry, Aiden. Gini. Maaf kak, Aiden belum bisa. Aiden bikin bonteh dulu. Kamu suka matcha? Sumpah, gue mau dengerin Aiden matcha. Mana nih Aiden bonteh? Nanti ada nih Aiden bonteh ini nih. Kamu suka matcha? Sumpah gue cuma ngide, dia dorong Starling, tapi skripnya bukan gue yang bikin. Dia cuma ngide, ya udah nanti dia dorong ini aja ya, gerobak gitu. Nah, kenapa ada ini? Ini tuh teh bonteng. Tadi aku beli sama Mamang Aiden di sana. Hari panas-panas begini, enak minum Poes menyegarkan. Dingin-dingin menyegarkan es gak besar Poes di warung-warung terdekat Anda. Bukan, kita cari yang Aiden bener. Aiden, aku beli juga dong. Kamu mau beli bonteh? Ada rasa teh tarik atau rasa matcha? Aku matcha deh. Iya deh, si paling matcha. Nih, teh bonteh. Rasa matcha buat kamu. Enjoy. Ini dan kerasa banget matchanya. So refreshing, right? Oh gini. Hai. Aduh, batuk gua. Coba gini. Hai Aiden. Terus kan Mia kan. Hey. Kamu apa sih kan gue udah lupa. Memori gue buruk banget sumpah. Beli bonteh. Oh. Kamu mau beli bonteh? Kamu mau matcha atau teh tarik? Si paling matcha. Terus ngaduk-ngaduk. Terus minum. So refreshing, right? Right. Ada gitu. Beli juga dong. Kamu mau beli bonteh? Kamu beli bonteh? Ada rasa teh tarik? Ada rasa matcha? Aku matcha deh. Ya deh, si paling matcha. Nih, teh bonteh. Nih, teh bonteh. Rasa matcha buat kamu. Rasa matcha buat kamu. Cobain. Ini dan kerasa banget matchanya. So refreshing, right?
Baiknya teh. Ya bonte. Ya bonce aja. Ide. Aku Nah hobi gitu juga aja terus tuh. Kamu si paling maca. Iya. Iya. Kamu si paling mojo. Iya. Gitu. Kalau Evan ada ini, pesulap. Pesulap matematika. Tapi ribet niruinnya, nggak ada kartunya. Ketika jiwaku mana dia si Kafka tadi belum dibalas guys. Kata gue bener sih, sampai besok dia nggak ini. Tapi tadi dia udah janji sama gue. Baik kak, Kafka janji Kafka akan post. Kalau yang nggak post juga nih, gue screenshot ya. Kafka, mana janjimu? Katanya sudah janji mau ngepost, nggak jadi Kafka ngepost. Dan nanti dia nanyanya kan tadi adalah ngepost ini ya. Kafka lagi mikir kak, ya Kafka lagi merenung di depan batu, dia bertapa. Apakah aku akan ngepostnya dipisah atau enggak BTS-nya gitu ya. Nah dia udah merenung gini, nanti yang dia post duluan itu adalah video yang gue suruh dulu. Lihat aja nih nanti nih, yang BTS ini mungkin akan dipostnya nanti hari Jumat atau hari Sabtu, udah last minute baru dia post. Nah gitu, nanti ya itu aja. Nah ya gitu. Jadi ya begitulah ya. Oke guys, kita berhenti 2 menit lagi ya, 21.50. Karena 22.00 itu terlalu mainstream. Jadi kita akan berhenti sebentar lagi karena saya mau nggak tidur sih, karena saya mau bekerja. Pekerjaan saya sudah tertinggal dari gara-gara saya live nggak jelas ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga tidak banyak orang yang merecord dan nama baik saya cukup terjaga. Jangan sampai kalau orang search nama saya, nanti yang muncul adalah video-video nggak jelas tadi. Kan agak percuma ya. Sekolahnya tinggi-tinggi, ke universitas top dunia, karirnya bagus gitu ya. Tiba-tiba nanti orang search munculnya musikalisasi puisi. Nah, kan agak sedih ya. Jadi, kurang-kurangin kontennya nggak usah banyak-banyak. Ini eksklusif hanya bagi yang join live saja. Nggak usah di-record ya. Mohon kerjasamanya. Nah, mulai nih. Ya Allah, gue mau beres. Tiba-tiba Kafka Bintang Timora WhatsApp. Apa sih di WhatsApp-nya ini? Oh ya, dia udah bilang, Kak, enggak hari Jumat saya post hari ini, berarti dia sedang menonton. Baik deh Kafka, karena kamu sedang menonton, ya. Perkenalkan dek Kafka, ini namanya adalah live TikTok. Live TikTok ini digunakan biasanya kepada umat manusia yang ingin berkomunikasi dan berinteraksi dengan penonton. Ya, di sini ada banyak fiturnya dek Kafka. Ya, ketika Dek Kafka ngomong, ya, nanti dia nanya gua 21.50 katanya mau end nggak end. Ya, ini saya jelaskan ke kamu yang sedang menonton ya. Khusus kamu saya jelaskan ya. Biasanya saya tidak mau menjelaskan pertanyaan bodoh ini, namun saya jelaskan. Khusus untuk Dek Kafka Bintang Timora, oke? Jadi Dek Kafka, ini live ya. Bisa digunakan ya. TikTok sudah membuat fitur ini begitu kerennya. Kasihan si TikTok ini. Kok ada manusia punya follower ratusan ribu, tapi dia tidak pernah menggunakan fitur live ini. Dia hanya menggunakan untuk upload foto, itu pun fotonya foto template. Tidak ada foto pribadinya, tidak ada foto yang dia ambil sendiri, tidak ada. Hanya dia cari dari Google Drive kumpulan foto. Nah, sedih. Yang punya TikTok pun mungkin juga mikir, apa salahku? Kenapa ada makhluk dari Bekasi bernama Kafka Bintang Timora itu tidak mau menggunakan fitur ini? Apa salahnya? Nanti tim TikTok di Cina sana, dia akan dibuat town hall. Guys, ada user kita dari Bekasi, ratusan ribu followernya, tidak live.
Pikirkan solusinya gimana. Nah, nanti nambah-nambah kerjaan dia di Kafka. Jadi, coba itu direnungkan, dipikirkan. Mungkin Dek Kafka sedang menonton saat ini di balik batu-batu, mungkin di medan peperangan, sedang cemong-cemong mukanya. Nah, sambil menyiapkan amunisi-amunisi, mungkin Dek Kafka coba renungkan di balik batu. Kapan saya akan live? Kapan saya akan mengupload konten yang sudah diberikan dari berhari-hari yang lalu, namun belum dipost juga? Katanya sih akan post hari ini ya, nanti kita lihat ya. Kalau nanti post hari ini, berarti itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kalau kita komen, alhamdulillah mukjizat itu nyata. Kafka ngepost, Kafka baru ingat password akunnya, baru tahu ternyata ada fitur upload. Nah, itu kita nanti gitu. Nanti pertanyaan yang dia tanya tadi ke kalian, mungkin baru akan dijawab itu ya berbulan-bulan kemudian atau berminggu-minggu kemudian. Nah, dia udah menanyakan nih kapan gue end-nya. Sepertinya dia sekarang sedang kejang-kejang dan batinnya sedang bergejolak gitu ya. Kayak, gimana ini? Aku harus berbuat apa? Aku bingung. Gimana? Apa yang harus kulakukan? Nah, mungkin dia sedang begitu. Jadi, ya sudah gitu ya. Nah, semoga dengan live ini Dek Kafka tersadarkan ya. Dan dia sudah marah-marah, sudah menyuruh saya end. Jadi oleh karena itu terima kasih kepada semua rakyat TikTok yang sudah mendengarkan siraman rohani jiwa dan raga ini. Terima kasih ya. Nanti kita akan berjumpa lagi. Oke. Kok bisa ada musiknya tiba-tiba bunyi? Ini apa? Ini fitur baru nih. Kenapa tiba-tiba dia ada lagu sama apa di atas kepala gua? Baru nih. Oh, itu namanya GIF. GIF-nya sekarang, Nah, di Kafka, ternyata di TikTok sekarang sudah ada GIF yang bahkan bisa hidup musik dan lagunya. Bayangkan nanti, coba GIF-nya ada tiba-tiba di Kafka lagi live, tiba-tiba ketika jiwaku tiba-tiba lagi bisa goyang-goyang, atau bisa tiba-tiba bunyi GIF-nya, denyut jantungku berdetak terasa indahnya. Nah, tadi di Kafka bisa post, bisa pakai scarf Dilan kemarin itu bisa dipakai nih, bisa gini lagi. Meskipun ini agak kayak orang mau minum susu ya, kayak mau makan nih launa. Nah, kayak gini nih, tapi ya udahlah ya. Jadi gitu aja tuh ya. Jadi semoga live ini menjadi inspirasi, memberikan hikmah dan memberikan inspirasi bagi para penonton semuanya. Oke, sudah 21.55, sudah lewat dan saya sudah diteror sama si Kafka Bintang Timora kapan selesainya karena dia sudah gelisah. Jadi oleh karena itu saya mewakili Iman Usman. Lah kan saya Iman Usman. Oke, saya Iman Usman mengucapkan terima kasih telah bergabung kepada live saya. Setelah ini ada live Aiden dan Aska dan Sandi. Silakan ditonton, tapi kayaknya tidak akan seseru live saya karena mereka akan sibuk mencari terjemahan kalian ngomong apa, sama paling cuma nanti ditanya Aiden sama Aska tahu cilok nggak, tahu martabak, tahu apa lagi, tahu pisang goreng. Nah, akan daripada gitu-gitu doang kan kurang variasi ya. Jadi terima kasih sudah bergabung ke saya. Nanti kalian bandingkan saja, kalian rating saja gitu ya. Live-nya pasti bagusan ini, oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!